Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 501. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Mu'az radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu beliau mengatakan, "Kamu akan mendatangi orang-orang ahli kitab. Ajaklah mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka taat pada ajakan itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mematuhi itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang dipungut dari mereka yang kaya, lalu dikembalikan kepada mereka yang fakir. Jika mereka mematuhi itu, maka berhati-hatilah kamu, lindungilah harta mereka yang bernilai, dan takutlah terhadap doa orang yang dizalimi. Karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Azza wa Jalla." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1496. Hadis Muslim nomor 502. Artinya, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidak ada kewajiban zakat pada biji-bijian dan kurma hingga mencapai 5 wasak." Tidak ada kewajiban zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor. Dan tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1405. Penjelasan 5 wasak itu sama dengan 60 sya', sama dengan 60 kali takaran zakat fitrah. Sedangkan 5 uqiyah sama dengan 200 dirham. Hadis Muslim nomor 503. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tanaman yang diairi oleh sungai dan hujan tanpa tenaga," maksudnya tanpa ada tenaga untuk pengairan tersebut, "maka zakatnya 10%. Dan tanaman yang diairi dengan tenaga atau usaha, maka zakatnya 5%. Hadis Muslim nomor 504. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Seorang muslim tidak wajib membayar zakat hartanya yang berupa budak dan kuda yang tidak dibisniskan, baik bisnis melalui peternakan maupun jual beli." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1463. Hadis Muslim nomor 505. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus Umar untuk memungut zakat. Lalu dikatakan oleh seseorang, Ibnu Jamil, Khalid bin Walid, dan Abbas paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau membayar zakat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ibnu Jamil tidaklah enggan membayar zakat, melainkan karena dia semula miskin, lalu Allah menjadikannya kaya. Adapun Khalid, kalian menzaliminya, artinya salah sangka terhadapnya.
karena dia menyimpan beberapa baju besinya untuk dia pergunakan berperang di jalan Allah. Adapun Abbas, maka zakatnya menjadi tanggunganku. Demikian pula zakat yang seperti itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Hai Umar, tidakkah kau tahu bahwasanya paman seseorang adalah saudara kandung ayahnya?" Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1468. Hadis nomor 506. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. Tatkala beliau melihatku, beliau bersabda, 'Demi Tuhan Ka'bah, mereka adalah orang-orang yang merugi.' Kata Abu Dzar, lalu aku mendekat beliau dengan duduk tanpa berdiri di tempat tersebut. Kemudian aku katakan, 'Ya Rasulullah, izinkan aku bertanya, siapa mereka itu?' Beliau menjawab, 'Mereka adalah orang yang banyak hartanya, kecuali orang-orang yang menghitung hartanya sekian dan sekian untuk dizakati.' Beliau berisyarat ke depan dan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Tetapi mereka ini sedikit sekali. Tidak seorang pun pemilik unta, sapi, dan kambing yang tidak membayar zakatnya, melainkan kelak pada hari kiamat hewan tersebut dengan tubuh sebesar dan segemuk mungkin datang untuk menanduknya dan menginjak-injak orang tersebut dengan kukunya. Setiap kali yang akhir selesai, datang kembali yang pertama, menanduk dan menginjak-injak lagi, sampai dia diberi keputusan di hadapan umat manusia. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1460 dan 6638. Hadis Muslim nomor 507. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tidak seorang pun pemilik emas atau perak yang tidak membayar zakatnya, melainkan pada hari kiamat nanti dibuatkan untuknya setrika dari api yang dipanaskan di neraka jahanam, lalu disetrikakan pada lambungnya, dahinya, dan punggungnya. Setiap kali setrika itu dingin, maka dipanaskan kembali, lalu disetrikakan padanya lagi di hari kiamat, yang satu harinya lamanya menyamai 50.000 tahun dibandingkan hari di dunia, sampai dia diberi keputusan di hadapan umat manusia. Kemudian diperlihatkan jalannya, apakah ke surga ataukah ke neraka." Ditanyakan, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan unta?" Beliau bersabda, "Tidak ada seorang pun pemilik unta yang tidak menunaikan haknya, termasuk mencukupi makan dan minumnya ketika memerah, melainkan pada hari kiamat dia ditentangkan di tempat yang rendah, dan tidak ada seekor pun anak unta yang ketinggalan, yang semuanya menginjak-injak orang tersebut dengan kukunya dan menggigit orang itu dengan giginya. Setiap kali unta yang satu selesai, disusul dengan unta yang lain. Pada suatu hari yang durasinya menyamai 50.000 tahun dibandingkan hari dunia, sampai orang tersebut diberi keputusan atau diadili di hadapan umat manusia. Kemudian diperlihatkan jalannya, ada kalanya ke surga dan ada kalanya ke neraka." Ditanyakan, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan sapi dan kambing?" Beliau bersabda, "Tidak ada seorang pun pemilik sapi dan kambing yang tidak menunaikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat
dia ditelentangkan di tempat yang rendah, lalu diserang oleh sapi dan kambingnya tanpa seekor pun yang ketinggalan. Sapi kambing yang menyerangnya tersebut tidak ada yang bertanduk lekuk ke belakang, tidak ada yang tidak bertanduk, dan tidak ada yang bertanduk pecah. Semuanya menanduk orang itu dengan tanduknya dan menginjak-injak orang itu dengan kukunya. Setiap kali yang satu selesai disusul oleh yang lain pada hari yang durasinya menyamai 50.000 tahun dibandingkan hari dunia. Sampai dia diadili, diberi keputusan di hadapan umat manusia, kemudian diperlihatkan jalannya. Ada kalanya ke surga, ada kalanya ke neraka. Kemudian ditanyakan, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan kuda?" Beliau bersabda, kuda itu 3 macam. Kuda yang pemiliknya berdosa, kuda yang menjadi perisai dari api neraka, dan kuda yang pemiliknya mendapatkan pahala. Adapun pemilik kuda yang mendapatkan dosa adalah orang yang memelihara kuda untuk pamer atau untuk kebanggaan serta untuk memusuhi orang-orang Islam. Maka pemiliknya mendapat dosa. Kuda yang menjadi perisai pemiliknya dari api neraka adalah orang yang memelihara kuda untuk berjihad di jalan Allah dan tidak melupakan hak Allah, baik sebagai tunggangan maupun sebagai kendaraan atau angkutan. Maka kuda tersebut menjadi perisai pemiliknya dari api neraka. Sedangkan kuda yang pemiliknya mendapatkan pahala adalah orang yang memelihara kuda di padang rumput dan di taman itu untuk berjihad di jalan Allah demi melindungi kaum muslimin. Maka tidaklah kuda tersebut memakan sesuatu di padang rumput dan di taman itu, melainkan Allah menulis kebaikan bagi pemiliknya sebanyak apa yang dimakannya. Allah juga mencatat kebaikan bagi pemiliknya sebanyak kotoran dan kencingnya. Tidaklah kuda tersebut lepas lalu pergi ke tempat yang jauh, melainkan Allah mencatat kebaikan bagi pemiliknya sebanyak jejak-jejak dan kotorannya. Tidaklah pemiliknya membawanya ke sungai untuk minum, dan tidak pemiliknya ingin memberinya minum, melainkan Allah mencatat kebaikan bagi pemiliknya sebanyak apa yang diminumkannya. Kemudian ditanyakan, "Ya Rasulullah, bagaimanakah dengan himar?" Beliau bersabda, "Tidak ada sesuatu yang diturunkan atau diwahyukan kepadaku tentang himar, kecuali ayat yang pendek tapi menyeluruh ini, yang artinya barang siapa berbuat kebaikan sebesar zarah pun kelak dia akan melihatnya, dan barang siapa berbuat kejelekan sebesar zarah pun kelak dia akan melihatnya." Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1402 sampai dengan 1403. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.